Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah wasikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa a'lamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kami mengajak kepada kaum muslimin semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang tidak dicontohkan bahkan dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Termasuk yang dilarang yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan kita menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita menjadi umat terbaik, menjadi umat pilihan, menjadi umat istimewa karena di tengah-tengah kita Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran maka semuanya menjadi mulia. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, mukjizat yang masih sampai saat ini kita rasakan yaitu mukjizat Al-Quran. Kemana tongkat Nabi Musa?
Kemana kehebatan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya? Kemana kehebatan mereka? Kemana mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Semuanya telah hilang seiring berlalunya para nabi tersebut. Namun kita dijadikan istimewa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang istimewa, yaitu kita dapat merasakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi kita sampai saat ini. Mukjizat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an tersebut menjadikan semua yang bersentuhan dengannya menjadi mulia. Sebagaimana tadi yang disebutkan di awal, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia karena padanya diturunkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an diturunkan di kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kota yang mulia karena diturunkan padanya Al-Qur'an, yaitu kota Mekah dan Madinah. Dan kemudian ada malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, karena di malam Lailatul Qadar tersebut diturunkan padanya pertama kali diturunkan Al-Qur'an. Dan kemudian bulan yang paling mulia yaitu bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan itu pertama kali Allah turunkan Al-Qur'an, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun bisa menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling bermanfaat di antara kita semuanya. Kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang mulia. Namun kita bisa menjadi lebih mulia dari yang mulia tersebut, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik, yang mulia di antara kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya serta mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Maka daripada itu, marilah kita berikan konsentrasi yang besar terhadap Al-Qur'an ini. Karena Al-Qur'an ini merupakan pedoman hidup kita, merupakan pedoman hidup kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita meninggalkan Al-Qur'an, maka kita akan tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tersebut nanti akan datang pada hari kiamat. Apakah dia menjadi penolong bagi kita, pemberi syafaat bagi kita, ataupun malah sebaliknya yang akan menjadi bumerang bagi kita. Apabila kita sering membaca Al-Qur'an, mengamalkannya, mengajarkannya Al-Qur'an tersebut, insyaallah nanti di akhirat nanti Al-Qur'an akan datang menjadi pemberi syafaat kepada kita. Namun tatkala kita meninggalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selama hidup di dunia kita mengabaikan Al-Qur'an tersebut. Jangan sampai kita menjadi umat sebagaimana yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan laporan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadul qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Banyak dari kaum muslimin yang mengetahui, mengenal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bersentuhan dengan Al-Qur'an hanya setahun sekali. Bahkan ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Ada bahkan di antara mereka yang mengetahui Al-Qur'an, mengenal Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an tatkala ada yang meninggal dunia, tatkala ada yang mau menikah, tatkala ada yang mau melakukan sumpah jabatan, Al-Qur'an baru ditengahkan kepada mereka. Selama ini Al-Qur'an kemana? Ada yang Al-Qur'an di rumahnya
telah tersusun rapi di dalam almari, bahkan telah berdebu, menandakan Al-Quran tersebut jarang dibaca. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, Al-Quran tersebut adalah merupakan pedoman hidup kita, dan di dalam kita membaca Al-Quran tersebut pula kita dijanjikan pahala yang besar. Dijanjikan pahala yang besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan saja mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran tersebut, bahkan tatkala kita membacanya mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa mim harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu pahala dan satu kebaikan, dan setiap kebaikan dikali lipatkan 10 menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, kita telah membaca 3 huruf, maka dikali lipatkan menjadi 10, 30 kebaikan yang kita dapatkan dalam membaca alif lam mim saja. Bagaimanakah apabila kita membaca setiap harinya satu ain, bahkan satu surat, bahkan satu juz? Ini Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut itu untuk memotivasi kita agar kita senantiasa membaca Al-Quran. Dan dalam kita membaca Al-Quran tersebut, kita tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, tatkala kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, dan juga mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat nanti Al-Quran tersebut akan datang menjadi syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita semangat dalam membaca Al-Quran, agar kita tidak menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 tadi. Jangan sampai hanya menjadi pajangan saja, bahkan hanya menjadi kaligrafi saja. Tatkala ditanya kaligrafi itu apa bacaannya, mereka juga tidak tahu. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang sangat diperhatikan, dan kita selalu membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Mari, bagi siapa yang belum lancar membaca Al-Quran, mari kita belajar membaca Al-Quran, tidak ada kata terlambat. Bagi yang sudah lancar, mari kita mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang belum lancar membaca Al-Quran. Dan mari kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran tersebut, karena dengan Al-Quran insya Allah kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya akan mengumpulkan kita semuanya di surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah corona yang sedang melanda kita ini. Dan semoga saudara-saudara kita yang telah menjadi korban keganasan dari wabah tersebut akan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan akan senantiasa tabah dan sabar. Dan semoga kita semuanya akan dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara anna arsalna as-sayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. La yamlikuna as-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir-rahmani 'abada laqad ahsahum 'adda
liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.